Salam jemaat Tuhan, saya Sunarti, selamat datang dalam Kingdom Devotion. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dan tema renungan hari ini berjudul Dikuduskan oleh doa. Saudara, pernyataan ini menegaskan bahwa pengudusan dalam kehidupan orang percaya tidak hanya dilakukan melalui darah Kristus, firman Allah, dan pekerjaan Roh Kudus, tetapi juga melalui doa. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan pengudusan melalui doa? Maksud pernyataan Rasul Paulus ini adalah bahwa melalui persekutuan yang tiada henti dengan Allah dalam doa secara pribadi, maka seseorang diarahkan untuk memiliki karakter Bapa. Doa di sini tidak boleh dipahami semata-mata sebagai aktivitas keagamaan atau rutinitas rohani, melainkan persekutuan yang hidup dan berkesinambungan dengan Allah. Doa adalah dialog, relasi dan interaksi dengan Allah yang terus-menerus antara manusia dengan Allah. Karena itu ketika Alkitab memerintahkan agar orang percaya berdoa tanpa henti, 1 Tesalonika 5 ayat 17, yang dimaksud bukanlah mengucapkan kata-kata doa tanpa jeda, melainkan hidup dalam kesadaran akan hadirat Allah dan persekutuan yang tidak terputus dengannya. Saudara di dalam Tuhan, oleh sebab itu menjadi mutlak bagi setiap orang percaya untuk menyediakan waktu khusus untuk menghadap Bapa dengan Tuhan dan Yesus Kristus. Waktu yang disediakan bukanlah waktu sisa atau waktu seadanya, melainkan waktu prima, waktu terbaik, di mana seseorang dengan sungguh-sungguh datang dengan kerinduan yang dalam dan kesadaran akan kebutuhan. Dalam konteks inilah doa menjadi sarana pengudusan, karena melalui persekutuan pribadi dengan Allah, manusia diselaraskan. Maksud saya manusia mulai diselaraskan kembali dengan kehendak dan karakternya. Dari titik inilah orang percaya melatih diri untuk tidak menyentuh apa yang salah, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Pengudusan melalui doa tidak dimulai dari perkara-perkara yang besar, melainkan dari hal-hal sederhana. Cara berpikir yang dijaga, perkataan yang ditimbang, dan sikap hati yang diarahkan kepada apa yang benar menurut Tuhan. Pikiran tidak lagi dibiarkan liar, mulut tidak lagi sembarangan berbicara, dan hati tidak lagi menjadi tempat bagi hal-hal yang najis. Ketika pikiran dan hati dikendalikan oleh firman Tuhan, maka perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah dapat dihindari. Saudara yang di dalam Tuhan, dari pengalaman inilah seseorang mulai memahami apa artinya dimuridkan secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya inilah kehendak Allah yang sejati, bahwa orang percaya menjadi murid Kristus bukan sekedar murid pendeta, gereja, atau sistem keagamaan tertentu. Manusia dan gereja hanya berfungsi sebagai penolong dan mentor sementara. Pada hakikatnya, Tuhan Yesus sendirilah yang memuridkan orang percaya melalui firman, roh, dan perjumpaan pribadi dalam doa. Karena itu, berjumpa secara pribadi dalam Tuhan, dengan Tuhan dalam doa,
bukanlah pilihan tambahan dalam kehidupan Kristen, melainkan kebutuhan mutlak. Saudara, sebelum kita akhiri dengan doa, perenungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa doa menjadi sarana pengudusan, karena melalui perjumpaan pribadi dengan Allah, manusia mulai diselaraskan kembali dengan kehendak dan karakternya. Haleluya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang Engkau sediakan bagi kami hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu menguduskan apa yang kami terima, dan melalui doa ini kami mengucap syukur. Kuduskanlah setiap berkat rohani ini sehingga menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, agar semuanya bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.